Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke, balik lagi di video lainnya guys. Gini ya, gue mau ngomong jujur dulu sama kamu. Mungkin ini bakal bikin kamu agak kesel di awal, tapi dengerin dulu. Penolakan yang kamu terima dari dia itu sebenarnya bukan kegagalan. Bukan kalah. Itu justru jalan keluar kamu. Serius. Kalau kamu paham cara bacanya, kamu nggak bakal buang-buang waktu ngejar orang yang dari awal udah nunjukin siapa dirinya. Kamu tahu kan maksudnya? Yang sebenarnya udah jelas tapi kita aja yang maksa. Di video ini, kita bakal bahas lebih dalam tapi santai. Kita bahas apa sih arti penolakan yang sebenarnya. Kenapa orang-orang yang punya value tinggi malah pakai momen ditolak buat upgrade diri? Bukan buat nyalahin diri, tapi buat ngerapihin ulang hidupnya. Sampai akhirnya mereka jadi versi diri yang lebih solid, lebih tenang, dan malah bikin orang lain penasaran. Kita juga bakal bahas kenapa ditolak itu rasanya sakit banget, bikin kepikiran, susah move on, dan gimana caranya ngerubah rasa sakit itu jadi kejelasan. Jadi kamu nggak cuma ngerasa sakit, tapi juga ngerti harus ngapain. Kamu bakal diajak ngeliat perubahan pola pikir apa aja yang biasanya terjadi setelah seseorang dibilang enggak. Cara mikir apa yang harus dilepas, dan mindset apa yang perlu dibangun. Terus, langkah-langkah simple tapi penting yang seharusnya kamu ambil setelah ditolak. Bukan drama, bukan sok kuat, tapi langkah yang bikin kamu naik level pelan-pelan, tapi pasti. Dan percaya deh, satu momen ini yang sekarang mungkin kelihatan sepele atau nyebelin, bisa jadi awal dari perubahan paling besar dalam hidup kamu. Jadi kalau sekarang kamu masih keinget dia, masih mikir, sebenarnya gue harus ngapain sih? Video ini bakal ngebuka satu hal yang mungkin belum pernah kamu sadari sebelumnya. Kamu punya kendali, kamu punya posisi, dan begitu kamu ngerti itu, cara kamu ngelihat penolakan bakal beda banget dari sebelumnya. Oke, let's break it down teman-teman. Nah sekarang, kenapa sih penolakan itu rasanya kayak serangan pribadi? Kayak nusuk ke ego. Momen awalnya itu loh, yang perih banget. Kamu udah berani buka diri, berharap ada koneksi, berharap nyambung. Tiba-tiba ditolak, di ghosting, atau dapat kalimat klasik. Aku belum siap buat sesuatu yang serius. Dan yang bikin sakit itu bukan cuma ditolaknya, tapi karena rasanya bukan sekadar, ini nggak cocok buat aku. Tapi lebih ke, kamu nggak cukup baik. Kamu tahu kan rasanya. Dan jujur, itu manusiawi banget. Kalau kamu pernah ada di posisi itu, kamu pasti tahu secepat apa pikiran langsung nyalahin diri sendiri. Mulai muncul pertanyaan-pertanyaan aneh di kepala. Tadi aku terlalu agresif nggak ya? Kurang lucu ya? Chat aku kepanjangan? Atau justru kurang effort? Jangan-jangan aku salah ngomong. Nah, di situ biasanya spiral emosinya mulai jalan. Kamu mulai ngebedah diri kamu sendiri, satu-satu, dari hal paling kecil. Setiap kata yang kamu ucapin, yang kamu kirim, bahkan yang enggak jadi kamu kirim. Dan kenapa penolakan itu kena banget? Karena dari dulu kita diajarin, secara nggak langsung, kalau dalam urusan hubungan, ditolak itu artinya gagal. Kayak ada papan skor imajiner, dan begitu ditolak, poin kamu berkurang. Seolah-olah kata enggak dari satu orang bisa nentuin nilai diri kamu secara keseluruhan. Tapi dengerin baik-baik ya, penolakan itu bukan vonis, bukan keputusan final tentang siapa kamu. Itu bukan pengumuman kalau kamu kurang berharga. Itu cuman feedback. Iya, sesimpel itu. Jadi coba geser sudut pandangnya. Bukan lagi, dia nggak mau sama aku, tapi mungkin dinamika ini nggak sejalan. Dan itu nggak apa-apa. Kamu nggak butuh semua orang bilang iya ke kamu. Kamu cuman butuh satu orang yang tepat. Dan kamu cuma bisa ketemu orang itu kalau kamu berhenti nganggep setiap penolakan sebagai serangan pribadi atau tanda kegagalan. Karena sebenarnya, penolakan itu bukan nutup jalan kamu. Maksudnya gini, dia malah lagi nunjukin arah yang lebih baik buat kamu. Nah lanjut, sekarang coba kita ubah sudut pandangnya dikit. Kata enggak ini sering banget kita anggap lampu merah, padahal bisa jadi justru lampu hijau. Aneh ya, tapi dengerin dulu. Gimana kalau penolakan itu sebenarnya sinyal buat kamu lanjut ke arah yang lebih benar? Waktu seseorang bilang, aku nggak tertarik, atau tiba-tiba ngilang dan nggak bales chat sama sekali. Kamu tahu nggak apa yang sebenarnya kamu dapat? Kejelasan. Dan kejelasan itu mahal banget. Serius, soalnya kebanyakan orang bukan ditolak, tapi digantung. Hari ini chatnya manis, besok dingin. Dibales sih,
tapi nggak pernah duluan. Masih mau ketemu, tapi selalu bilang belum siap buat hubungan. Nah, di situ masalahnya. Banyak orang kejebak di situ lama banget. Itu kayak ruang tunggu emosional. Nggak maju, nggak mundur. Pelan-pelan bikin capek, bikin ragu sama diri sendiri. Penolakan yang jelas memang sakit di awal, nggak enak, nyesek. Tapi, setidaknya itu bikin kamu bebas. Tali yang nggak jelas itu kepotong. Nggak ada lagi nebak-nebak, nggak ada lagi berharap setengah-setengah. Dan pas itu kejadian, kamu akhirnya punya ruang buat fokus ulang. Energi kamu nggak lagi kebuang ke orang atau situasi yang sebenarnya nggak sejalan sama kamu. Coba bayangin gini ya, dalam dunia kerja atau bisnis, ada istilah namanya opportunity cost. Kalau kamu milih ngabisin waktu di satu hal, berarti kamu lagi ngorbanin kesempatan di hal lain yang mungkin lebih bagus. Hubungan juga sama. Setiap waktu yang kamu pakai buat ngejar orang yang salah, itu waktu yang hilang buat ngebangun diri kamu jadi versi yang bakal dipilih dengan sendirinya oleh orang yang tepat. Jadi sebenarnya, penolakan itu bukan nutup pintu. Dia malah ngebuka pintu yang lebih pas. Dan jujur aja, pasti kamu pernah ngalamin, ada satu orang yang dulu nolak kamu, terus beberapa bulan kemudian kamu mikir, untung banget dulu nggak lanjut. Baru sadar kalau kamu sebenarnya nyaris masuk ke situasi yang ribet. Maksudnya gini, kadang ditolak itu bukan karena kamu kurang, tapi karena kamu lagi dijauhin dari hal yang emang bukan buat kamu. Nah lanjut ya. Jadi gini, penolakannya udah kejadian, rasanya sakit, kamu udah ngelewatin fase mikir, nangkep perasaannya, terus pertanyaannya sekarang cuma satu. Habis ini ngapain? Nah, disinilah poin pentingnya. Sekarang waktunya kamu pakai momen itu. Kamu manfaatin. Ini yang biasanya dilakuin sama orang-orang yang punya value tinggi. Mereka nggak berhenti di fase ngejar balik, dan nggak ngebiarin penolakan berubah jadi keraguan diri yang muter-muter di kepala. Hal paling cerdas yang bisa kamu lakuin sekarang adalah nanya ke diri sendiri. Sebenarnya momen ini lagi ngajarin apa soal diri aku? Bukan soal dia. Bukan soal kenapa orang ribet atau kenapa hubungan itu bikin pusing. Tapi soal kamu. Mulainya dari sini. Kamu ngejar dia karena dia emang cocok sama kamu, atau karena kamu lagi ngerasa sepi? Kamu jadi diri kamu sendiri, atau sebenarnya cuma lagi pengen bikin dia terkesan? Kamu ngejaga batasan diri kamu, atau malah sering ngalah biar suasana nggak rusak? Pertanyaan-pertanyaan ini emang nggak nyaman. Tapi justru dari sini pertumbuhan beneran kejadian. Soalnya, kamu bukan lagi fokus nyari siapa yang salah. Kamu mulai fokus ke apa yang bisa dibenerin, apa yang bisa dibangun. Dan di titik ini, kamu mulai bergerak. Balik lagi ke diri kamu. Entah itu mulai olahraga lagi, ngejalanin ulang target hidup yang sempat ketunda, atau ngambil lagi hobi yang dulu kamu tinggalin. Ketemu teman-teman, ngobrol, baca, refleksi, naikin level pelan-pelan. Bukan buat balas dendam, bukan buat bikin dia nyesel, tapi karena kamu layak jadi versi diri kamu yang paling kuat, entah ada dia atau enggak. Dan satu hal penting, jangan kejebak pola pikir, seolah cuma ada satu orang di dunia ini. Itu ilusi. Rasa takut sendirian, rasa seolah kesempatan cuma satu, itu yang bikin kamu mentok di tempat. Faktanya, ada banyak banget orang luar biasa di luar sana yang bakal cocok sama kamu. Tapi kamu nggak akan pernah ketemu mereka kalau secara emosional kamu masih nyangkut sama orang yang udah bilang enggak. Jadi jangan cuma pulih. Bangun ulang. Perkuat. Atur ulang cara pandang kamu. Karena saat kamu bisa ngubah rasa sakit jadi progres, jadi kekuatan, kamu nggak cuma move on. Maksudnya gini, kamu naik level. Nah lanjut, ini bagian yang biasanya bikin orang mikir, oh ternyata gitu. Jadi soal gimana penolakan itu sebenarnya bisa jadi senjata tarik yang kuat. Kebanyakan orang kalau ditolak langsung mikir, wah nilai gue turun nih. Kayak langsung minder, ngerasa kurang. Padahal orang-orang yang beneran paham, mereka tahu satu hal, ditolak itu bukan tamat. Itu justru awal dari bentuk ketertarikan yang beda level. Iya, serius. Soalnya gini, hampir nggak ada yang lebih bikin penasaran daripada ngelihat seseorang jatuh, terus bangkit dan naik jauh. Ngambil kata enggak, terus dijadiin bahan buat ngebentuk diri, itu power move. Dan kemungkinan besar kamu pernah ngelihat ini kejadian. Orang yang dulu intens ngechat, tiba-tiba ngilang, bukan karena ngambek, tapi karena fokus ke badan, ke hidupnya.
Orang yang dulu ribut soal perasaan, sekarang lebih diem, tapi kelihatan sibuk ngejar target, ngerawat diri, ngatur duit. Terus apa yang kejadian? Yang dulu nolak mulai kepo lagi. Story dilihat terus. Dan lucunya, bukan cuma satu orang, orang-orang lain juga mulai ngeh. Itu bukan kebetulan. Itu efek glow up. Tapi glow up ini bukan cuma soal badan jadi cakep atau gaya makin mahal. Itu cuma kulitnya doang. Yang lebih kerasa justru glow up di dalam. Kamu nggak lagi haus validasi. Nggak lagi capek pengen disetujuin. Kamu berhenti tampil buat nyenengin orang lain. Kamu datang dengan percaya diri yang santai, tenang kayak orang yang tahu dirinya siapa dan hidupnya mau dibawa kemana. Dan anehnya, orang lain bisa ngerasain itu tanpa kamu harus ngomong apa-apa. Dari cara kamu jalan, cara kamu tatap mata, sampai aura yang kamu bawa. Aura yang bilang, gue suka sama kamu, tapi gue gak butuh kamu buat ngerasa cukup. Kamu gak lagi naruh harga diri kamu di tangan orang lain. Dan justru di titik itu, ketertarikan jadi ke-trigger. Bukan karena kamu ngejar, tapi karena kamu berubah jadi orang yang pantas dikejar. Oke, sebagai penutup. Jadi gini, orang yang nolak kamu kemarin itu sebenarnya bukan pasangan yang kamu cari. Dia itu filter. Iya, penyaring. Dan justru itu kabar baik. Karena kata enggak yang kamu dapat itu sebenarnya kayak semesta lagi bilang. Bukan yang ini, lanjut jalan aja. Yang lebih tepat itu masih ada di depan. Tapi ada satu kuncinya. Kamu harus siap menerimanya. Kamu nggak bakal bisa narik pasangan ideal kalau kamu masih bawa beban emosional dari orang yang udah ninggalin kamu. Masih kebawa luka lama, masih keikat sama cerita yang udah selesai. Waktu kamu benar-benar komit buat berkembang yang niat, yang dalam, yang sadar, energi kamu berubah. Cara kamu jalanin hidup berubah. Kamu jadi lebih kokoh, lebih susah goyah. Kamu nggak lagi gampang ke-trigger cuma gara-gara ada yang ngasih perhatian dikit. Sekarang kamu yang milih. Kamu yang pegang kendali. Orang yang benar-benar cocok sama kamu nanti nggak bakal kaget waktu kamu ngomong jujur. Nggak bakal ngilang pas hidup mulai serius. Nggak bakal main tarik ulur perasaan. Kenapa? Karena dia ngelihat versi diri kamu yang sekarang. Dia ngelihat prosesnya. Dan dia respect sama itu. Tapi dia cuma bakal muncul setelah kamu lewat api penolakan tadi dan keluar sebagai versi diri yang lebih kuat, lebih matang. Maksudnya gini, luka itu ngebentuk kamu. Jadi lain kali kamu dengar kata enggak, senyum aja. Serius. Karena itu tandanya kamu selangkah lebih dekat sama orang yang nggak perlu kamu yakinin buat bertahan. Penolakan itu bukan akhir. Itu penyaring, pengalihan arah, dan cermin. Orang-orang dengan value tinggi nggak mohon buat dipilih. Mereka nggak betah di kebingungan. Mereka milih diri mereka sendiri. Mereka gas evolusi diri. Sampai akhirnya jadi sosok yang kepikiran terus sama orang yang dulu nolak, tapi udah nggak punya akses lagi ke hidupnya. Itu bedanya. Mereka nggak ngejar iya yang udah pergi. Mereka berubah jadi iya yang sekarang diperebutin oleh orang yang lebih tepat. Dan itu versi diri yang sekarang lagi kamu bangun. Tapi ingat, kerjaannya nggak berhenti di sini. Kalau obrolan ini ngasih kamu cara pandang baru soal penolakan, bantuin klik like ya, tulis pendapat kamu di kolom komentar, subscribe. So guys, segitu aja dulu buat hari ini. Sehat selalu ya, semoga harinya menyenangkan dan seperti biasa teman-teman, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.